Shalom Bapak Jokowi, di sini saya ada di lapangan menyampaikan fakta yang ada Bapak Jokowi di mana di Kabupaten Kupang. Baik Bapak Jokowi, di mana saya ada, ini adalah tim kami, di mana Bapak Nahum Jabi adalah tim kami. Selama ini kami menyembunyikan siapa Bapak Nahum. Bapak Nahum Jabi adalah tim kami DPKN. Bapak Nahum Jabi status untuk tim kami adalah Sultan Bapak Jokowi. Baik Bapak Jokowi, saya akan menanyakan kejadian yang dialami oleh Bapak Nahum Jabi Sek yang selama ini di lapangan mengalami penindasan dan sebagainya. Baik Bapak Jokowi, baik Bapak Nahum, saya ingin menanyakan, baik Bapak Nahum, semasa nenek moyang yang telah meninggal mendahului Bapak Nahum ini adalah Usip. Usip adalah bangsawan di mana status saat kami adalah tim DPKN ini adalah Sultan Bapak Jokowi. Baik Bapak Jokowi, saya akan menjelaskan. Bapak Nahum tolong jelaskan masalah identitas semua hingga pihak-pihak ketiga yang masuk bukan ingin lagi sudah menguasai lahan Bapak Nahum, peninggalan nenek moyang hingga Bapak Nahum. Bapak Nahum tolong jelaskan mulai zaman moyang singkat padat dan jelas tentang fakta yang Bapak Nahum alami di Desa Tasifa, Oefafi, Kabupaten Kupang. Baik Bapak Nahum, silakan menjelaskan zaman Bapak hingga peninggalan yang ada sesuai peta hak milik Bapak. Terima kasih atas Bapak yang berikan waktu kepada saya. Kalau menurut nenek moyang saya, masa kerajaan itu pada waktu itu sebelum 1803 juga nenek moyang saya sudah usif atau raja. Oleh karena itu kami juga selama ini juga kami berpikir bahwa nenek moyang kita sudah mewariskan tanah wilayah ini kepada kami sebagai warisan yang sah. Dan selama ini kami juga sebagai keluarga, sebagai cucu cetek, kami berpikir bahwa masa-masa sekarang ini banyak politik yang datang mengganggu kami punya wilayah, kami punya tanah, sehingga kami sangat prihatin. Terlebih selama 7 tahun, banyak politik-politik yang datang mengganggu kami, sehingga kami juga masyarakat yang SDM-nya kurang. Malah kami juga pendidikan kami juga terbatas, sehingga kami juga sangat prihatin tentang potong punya tanah wilayah ini. Sehingga selama 7 tahun ini kami berpikir yang mengganggu kami adalah kehutanan. Dan ini juga kami sebagai masyarakat, kami juga belum tahu jelas siapakah yang memberikan tanah warisan kami kepada kehutanan, sehingga selama ini juga kami berjuang, sehingga dari pemerintahan kehutanan sudah memberikan hak kepada kami sebagai pemilik tanah atau pemilik lahan di wilayah Tasifa Desa Oefafi. Baik. Dulu di sini nama Banmetan. Ya. Jadi bukti peninggalan nenek moyang Bapak hingga saat ini status Bapak, tim kami adalah DPKN, Bapak statusnya Sultan. Bisakah Bapak menunjukkan bukti hak milik Bapak peninggalan zaman nenek moyang hingga Bapak, yakni hak milik Bapak peta ya Bapak? Bapak bisa tunjukkan peta? Ini peta, ini peta Pak. Ya. Ini petanya Bapak Jokowi. Peta. Ya. Ini kalau ditotalkan seluasnya 7. Ini seluasnya 360 hektar. Untuk total semuanya belum ini tidak, maksudnya totalkan aja Bapak. Ya, total ini 360 hektar yang sudah terdaftar di pemerintah. Yang total semua hak milik Bapak sekitar 700 hektar tidak salah. Baik, kurang lebih itu 750 Bapak Jokowi seluas. Ya, ini bisa membangun suatu kota. Baik, untuk Bapak BTP, Bapak Ahok, lahan sudah ada Bapak Ahok. Ya. Tinggal selanjutnya. Baik, untuk yang ada di sini yang mengklaim semua ini adalah dinas kehutanan. Mengklaim bahwa tanah ini milik kehutanan. Sangat lucu sekali. Dan lucu tipuan publiknya ada bahwa
hak milik Bapak Naum ini dikuasai dengan cuma-cuma dan dengan satu iming-iming politik bahwa ketika Bapak Naum sekian lahan yang bisa dikuasai setelah dipadati oleh penduduk dan sebagainya, selanjutnya boleh seizin kehutanan. Nah, saya ingin menanyakan sini kehutanan buktinya di mana? Kok datang mengklaim bukan hanya di Desa Tasifa, Oefafi, Desa Oefafi, tapi Oefafi? seluruh. Bukan hanya ini semua Bapak Jokowi, khususnya di Kota Kupang juga sangat lucu. Hello Bapak Wali Kota Kupang. Saya saat ini ada di Kabupaten Kupang Bapak Wali Kota. Kota Kupang aja yang sudah mendiami aja Bapak langsung memvonis bahwa tanah ini milik, contoh yang booming di Kota Kupang di KL OTT Obobo 022077 itu kompleks saya. Kok bisa mengklaim di Dishub dan sebagainya bahwa ini hak milik dan ini tanah penghijauan? Maksudnya apa? Anda yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anda mementingkan golongannya, kantongnya, sakunya, kelompoknya. Baik, saya lanjut lagi Bapak Jokowi. Ada temuan di sini Bapak Jokowi yang akan dijelaskan oleh Bapak Nahum masalah pembangunan yang ada di sini, bendungan atau cek dam Bapak Jokowi. Ada temuan di sini Bapak Jokowi. Baik itu temuan fisik lapangan hak milik Bapak Naum sudah dikuasai, bukan hanya zaman Bapak SBY juga. Bupati yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga sama hingga saat ini bupati yang ada. Maksud mengapa saya mengatakan bupati? Otomatis lawan-lawan masuk sampai ke lahan Bapak Jabi untuk menguasai dan sebagainya, otomatis atas dulu sampai bawahan hingga kaki tangannya. Makanya asli jadinya Bapak Naum ditindas dan sebagainya. Baik Bapak Jokowi, saya akan menunjukkan di sini, minta maaf Bapak Naum Jabi, yang kuasa membangun cek dam ini balai ya Bapak ya? Balai ya. PT-nya nama? Ini PT kontraktor Ya. ini Persada. Oke. Baik. Ya, sempat videonya lalu Bapak Jokowi saya yakin akan ada mengikuti. Di situ Bapak Naum ada cuman hanya menyampaikan bahwa lahan ini saya akan malah menghalangi untuk eksa sebagai jaminan. Pas esoknya langsung pihak kecamatan, desa, polsek dan sebagainya melakukan tindakan hingga membuat bukti semua itu adalah kecamatan, di mana membuat bukti untuk mediasi dan sebagainya. Sangat lucu sekali. Di saat mediasinya ada di kecamatan itu tidak ada namanya Pak Kecamatan, desa dan polsek. Kok sangat lucu sekali, dalam waktu yang sama kok bisa polsek, camat, kepala desa hilang dan diutus anak buahnya. Kalau untuk kami dinyatakan itu tidak sah. Dan hak milik fakta menyampaikan semua. Saya juga mengikuti Bapak Jokowi bahwa ini masalah hak milik ditentukan awalnya 1M ya Bapak? 1M. Ini hati ke hati 1M aja. Sangat lucu. Balai menyampaikan. Dan ini kegiatan ini kan miliknya Pemkab. Pemkab habis setelah Pemkab masuk ke balai habis ke PT. Otomatis ada namanya pembebasan lahan dan sebagainya, itu ada nilai uangnya. Kok bisa tidak ada di sini? Jadi ini temuan satu. Kedua, menyampaikan bahwa pembangunan ini adalah apa Bapak? Bukan pembangunan awalnya Bapak? Permisi Bapak, ya. Saya mau tambah sedikit bahwa sebenarnya awalnya dari balai ini kenal kami sebagai pemilik tanah atau pemilik lahan, yang mana mereka datang melalui kita. Tetapi selama 1 tahun lebih mereka ini rasanya tidak mengenal kami. Padahal dalam awalnya mereka sudah sepakat untuk kalau pekerjaan ini 75%, berarti mereka datang untuk membicarakan tentang biaya pembebasan dan ganti rugi. Karena awalnya
Kota menuntut dari keluarga Jawi menuntut biaya ganti rugi tentang tanah yang kami berikan 25 kali 30 meter ini sebenarnya 1 M. Tetapi karena dari balai hanya meminta 2.500.000, tapi mereka bayar dari petugas dompung gaji, pengawas dompung gaji. Maka kami sebagai keluarga, terlebih ke saya sebagai tuan tanah di sini, saya rasa prihatin juga pemilik lahan. Baik. Sehingga sabar dulu Bapak, karena apa? Karena menurut mereka itu bahwa pembangunan ini rehabilitas saja. Sedangkan kami sebagai tuan tanah melihat pembangunan ini, mereka pindah tempat. Ya, baik. Pindah Baik. tempat, dan ini rumah juga pindah tempat, bahkan bendungan juga pindah tempat. Ya. Ini padahal mereka katakan bahwa rehab. Sebenarnya kalau rehab itu berarti dia hanya rehab bendungan lama dan rumah yang lama. Sedangkan rumah yang lama, posisi bangunan pos yang pembebasan ini ada di sini dan sudah ditutupi oleh alat namanya EXA, sudah menghilangkan jejak bangunan lama pos 20 kali 25 kali 30 meter. 25 kali 30. Ini posisi aslinya ada di sini. Iya. Sudah ditutup menghilangkan bukti yang ada. Kedua, yang asli ini kalau saya Dan hitung, ini juga saya rasa prihatin juga Pak, Ya. karena ini mereka buat sumur bor ini juga tanpa ketahuan kami juga. ah, Nah sumur bor ini mereka bor ini pemberitahuan siapa, atas izin siapa. ya. Kami Baik. juga sangat prihatin juga. Baik, ini adalah titik nol pos yang lama. Iya, iya. Baik, yang posnya awal saya Ada di hitung sebelah kanan kami 180 ini pos lama. Ini sekitar 15 meter. 15. Baik. Atau 20 meter. Baik. Ya 12 lebih. Baik 12 Bapak, meter lebih. kita masuk kepada bendungan, cek atau cek dam. Ini bendungan cek dam yang dibangun sekian luas. Nah, nah kalau untuk bendungan ini Pak, Ya. bendungan lama dia di sana, di atas. Di atas itu Sedangkan bendungan lama. dia Baik di Bapak, sini. katunjuk. Ya. Kita lihat faktanya ada di lapangan. Baik Bapak Jokowi, ini adalah bendungan lama. Bentangan, tembok penahan, dan desain bangunan lama masih utuh. Ini masih utuh, sepanjang ini Bapak Jokowi. Masih utuh. Dan di depan itu, depan bukti bahwa ini adalah bangunan lama zaman dulu. Dan sangat lucu sekali, dan bangunan yang dibangun saya hitung 350 Bapak Jokowi seluas ini yang dibangun. Kok penyampaian tipuan publiknya ada bahwa membangun sesuai dengan yang lama, sedangkan yang lama masih utuh Bapak Jokowi. Yang lama. Pindah ke depan. Baik Bapak, apa yang baik Bapak sampaikan? Ini yang saya sampaikan, karena menurut balai bahwa bendungan Tasipa ini mau rehab yang lama. Nah kalau yang lama di sini. Ya. Sedangkan kalau yang baru berarti dia jarak dari lama PD baru berarti sekitar 50 meter lebih. Ya. Ini juga kami sangat prihatin karena dia maksimal itu dia sekitar 80 meter. Kalau dari ujung sampai di ujung itu sekitar 80 meter itu. 80. Makanya ini kami juga sangat prihatin bahwa awalnya mereka datang kok melalui kita, keluar kembali tidak melalui kita. Apalagi pernyataan yang sudah kami sepakati dengan Bapak Desa Waifafi dan Camat Kupang Timur dan Kapolsek Kupang Timur, yang mana pernyataan itu juga kami diabaikan, sehingga semua pembicaraan yang kami bicarakan itu mubasir semua.
Ya. Sedangkan dari balai mengatakan bahwa ini hanya rehab saja. Ya, sedangkan faktanya lain. Sedangkan faktanya Yang lain. lamanya Ini masih memang utuh. Yang saat ini saya sudah tunjukkan Bapak Jokowi. Baik, kita masuk pada masalah klaim kehutanan bahwa mengatakan bahwa hak miliknya ini itu sejak tahun ini baru saja Pak, karena saya tahun ini. baru tahun 2000, ya sekitar 2020 berapa ini? 2019 itu. Ya, 2019. sekitar 2019. Ya, dan di sini ada temuan sangat lucu sekali. Peninggalan zaman nenek moyang dan hingga saat ini Bapak Nahum sebagai status kita DPKN adalah Sultan. Kok zaman moyang menanam pohon dan sebagainya tiba-tiba diklaim bahwa tanah ini milik kehutanan, sangat Di luar lucu. ketahuan kami Tanpa bagaimana, Pak? ketahuan Bapak pemilik saham, Bapak Nahum Jabi, sangat lucu sekali. Inilah temuan penyambung kaki tangan Bapak Jokowi yang di lapangan hingga dari atas hingga bupati hingga ke bawah melakukan tugas dan tanggung jawab hanya untuk kelompoknya, kantongnya, sakunya, bahkan kelompoknya, golongannya. Bapak sangat lucu sekali. Baik, Bapak bisa tolong bacakan statement yang dibuat oleh kehutanan itu. Ada statement yang sangat lucu sekali. Pada hanya faktanya asli, ini adalah hak miliknya Bapak Nam. Kok kehutanan datang membuat satu bukti bahwa akan disampaikan sekian poin oleh Bapak Nam. Baik Bapak Nam, silakan sampaikan. Dan ini juga saya sangat prihatin juga bahwa sekarang saya sebagai tuan tanah atau pemilik lahan di wilayah Tasipa Desa Evafi, anehnya saya punya SK sudah 2. Dua. Itu anehnya Ya, SK-nya 2. baik Bapak tolong bacakan poin. Ini SK yang sudah diterbitkan poin. Bapak baca mulai awal kop sampai selesai. Bapak, tolong Bapak secepat. Secepat. Bapak. Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT, Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Kabupaten Kupang, Jalan Arif Rahman Hakim, Kelapa 5 Kupang, 85111, Kupang 31 Januari 2022. Nomor di LHK UPT KPA Kabupaten Kupang garing 522 garing 15 garing 2022. Lampiran hal telaan koordinator lokasi tanah di Desa Evafi. Kepada yang terhormat Saudara Felipe Fernandes di tempat. Sehubungan dengan permohonan saudara untuk menelaan lokasi tanah yang dibeli dari Saudara Nahum Jabi di Desa Evafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, maka dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, skala 1, 250.000, lampiran SK 3911 garing Menhut 7 garing KUH garing 2014 tanggal 14 Mei 2014, dan peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Skala 1 250.000 lampiran SK nomor 357 garing Menteri Lingkungan Hidup garing Sekjen garing PLA 0 garing 5 garing 2016 tanggal 11 Mei 2016. Diketahui bahwa lokasi tanah tersebut berada di dalam hutan produksi terbatas kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185. Poin 2. Sesuai poin 1 di atas dan berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 38 ayat 3 disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan dilakukan melalui izin pinjam pakai setelah mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Selanjutnya pasal 50 ayat 3 huruf A disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 78 ayat 2 disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf A diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar.
Poin 3, perlu kami tegaskan bahwa lahan ini berdasarkan data lapangan dan peta yang tersedia pada kami dan bukan merupakan surat izin atau sejenisnya. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang, Servianus Seran Derek S. Hud. Pembina NIP 197011117 19990310004. Tembusan kepada yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kepala Desa Oefafi di Oefafi, Saudara Nahum Jabi di Oefafi. Arsip. Baik, Bapak Jokowi, itulah statement ketentuan yang ditetapkan oleh kehutanan bahwa mengklaim hak milik dengan sekian yang telah dibacakan oleh Bapak Nahum. Baik, di sini saya ingin menambahkan bahwa zaman pemimpin bupati dulu hingga saat ini, zaman Bapak Bupati zaman SBY, Pak SBY hingga saat ini mengambil hak milik baik itu batu kali dan sebagainya tanpa seizinnya pemilik Bapak Nahum. Dan sangat lucu, saya di sini tekankan bahwa bukti galian C aja di mana itu. Dan Anda mengizin lewat siapa pemilik saya itu satu, itu yang temuannya ada sekian lama, puluhan tahun ya Bapak ya? Ini puluhan tahun. Puluhan tahun dimanfaatkan dengan cuma-cuma, bahkan peninggalan nenek moyang dan sebagainya Bapak Nahum telah dieksekusi dengan seenaknya, baik itu jati dan sebagainya. Dan ada di lokasi ini, kalau total yang bendungan ini semua ini hitung 2 hektar lebih. 2 lebih. Pohon jati itu totalnya bisa 450 ya. Oke. Belum yang pohon di Kupang sini gewang isinya tuak itu tuh dan tuak itu dan sebagainya itu banyak sekali Bapak Jokowi. Tanpa faktanya ada nih Bapak Jokowi, bisa lihat kali yang sekecil ini atau sungai kecil ini kok bisa luas kayak laut gitu, sangat lucu. Baik, apa yang ingin sampaikan oleh Bapak Jokowi? Silakan. Bapak minta apa, keadilan atau apa untuk Bapak Jokowi, tegaskan. Ini yang saya rasa prihatin karena apa? Peta ini awalnya saya punya peta yang diterbitkan pertama kali. Nah ini yang kedua, peta yang kedua ini juga saya rasa prihatin juga. Kalau saya sebagai tuan tanah kok terima peta 2. Ini yang saya juga rasa, karena namanya saya ini orang yang tidak berpendidikan. Baik. Peta yang kedua ini. Yang kedua. Nah, ini yang kehutanan yang membuat. Dan Bapak Jokowi saya jelaskan supaya publik mengetahui bahwa kehutanan membuat peta ini dan sebagainya mengikuti peta lama zaman nenek moyang hingga Bapak Nahum yang punya hak milik sekian luas Bapak Jokowi hingga bisa mencapai 750. Jadi saya singkatnya saya mau menyampaikan bahwa Bapak Ahok, BTP, lahan sudah ada. Bapak Jokowi semua ingin membangun segala macam. Kami tim DPK dan sebagainya siap untuk dengan Bapak Nahum sebagai Sultan untuk DPK kami ini, tim kami siap untuk membantu dengan tulus. Ini juga kami sebagai keluarga, karena sebenarnya lahan kami ini sebagai kami sebagai masyarakat atau sebagai tuan tanah, sebenarnya lahan kami ini banyak produksi yang mana dari potensi-potensi yang ada ini sebenarnya dia masuk kembali ke desa, bahkan RT RW dusun, karena semua ini sebenarnya ada dia punya administrasinya, retribusinya, baik batu, kayu, apa semua pasti ada. Hanya karena ini kelemahan ini dari dulu. Dulu ya. Jadi kami sebagai masyarakat juga kami hanya menilai saja, karena apa? Dari pemerintah ini yang atur itu semua, RT RW dusun dan desa. Baik. Bahkan kecamatan, tapi tidak ada penegakan aturan ini sehingga kami ditindas. Bahkan kita punya jalan yang masuk di Tasipa ini dari tahun 76 tetap pengarasan. Bayangkan Bapak Jokowi tahun 76 kok jalan apa? gini. Karena potensi-potensi sangat yang ada ini orang sekali. ke feri-feri sana. Baik, jadi Bapak Jokowi gampang-gampang. Saya ingin menyampaikan bahwa faktanya ada, inilah faktanya Bapak Jokowi, bahwa pembukaan 19 Undang-Undang 1945 itu mengatakan penindasan di dunia ini dihapuskan. Kok masih ada menindas kaum lemah, kaum miskin dan sebagainya. Ingat satu hal, saya adalah penyambung lidah kaum miskin, kaum lemah, kaum ditindas dan sebagainya. Anda yang
musuh-musuh Bapak Nahum Jabi, Sek dan sebagainya. Sek inilah supaya Anda mengetahui siapa Bapak Nahum. Bapak Nahum adalah tim kami yang selama ini diam. Inilah pola main kami, hati-hati Anda. Dan Bapak saya minta tim Mabes yang ada di NTT untuk mengeksekusinya secepatnya. Dan saya saat ini Bapak Nahum Jabi sudah kuasakan untuk kuasa hukum. Ya. Baik, saya meminta yang tim Mabesnya ada untuk mengeksekusi ketidakadilan dan sebagainya yang dialami Bapak Nahum Jabi sekian lama, total puluhan tahun tuh 40 tahun atau 5 kalau saya lahir tahun 60, 1967. anak 37 74 itu jalan tikus. Jadi Masa tahun total 76 totalnya itu sekitar 60 tahun lebih. 60 tahun lebih Bapak Jokowi. Hak miliknya diambil cuma-cuma dan anehnya kok bukti galian C-nya di mana kalau anda yang mengambil semua, buktikanlah kalau Anda. Contoh pembangunan ini ada juga temuan bahwa hak milik baik itu batu kali ya Bapak ya. Dan ini juga saya mau tambah sedikit Bapak, karena saya mau lihat karena ini jati kayu johar apa semua yang saya tanam ini Bapak. Ya. Memang semua itu jarak dari 20 dari kali ke tanah. Iya. Tapi sekarang kenyataannya sudah kayak laut. Ke laut semua. Iya. Ini nanti semua rusak nanti. Baik Bapak Jokowi. Semua, Pak. Ini kita ini baru-baru saya dengar Pak. Ya. Ini Bapak Jokowi bisa lihat langsung. Kok sangat lucu bisa buat seenaknya gini seluas ini kayak ini laut Bapak Jokowi, bukan sungai kecil lagi. Mengatakan bahwa begitu. Kita sebagai masyarakat jangan tanam di pinggir-pinggir kali. Jangan tanam di sekitar keliling ini. Dia bilang kok anehnya kalau menurut aturan kita tanam paksa tanam. Nah sekarang kita sudah tanam paksa. Sekarang kami pun jatuh sudah besar-besar. Ya. Sekarang sudah rusak lagi. Habis malah ini juga rusak juga tanpa bayar apa-apa. Iya. Patuh juga tidak bayar. Pajak punya pajak kita tetap bayar. Kita mau ambil uang dari mana? Iya. Sedangkan jati yang sekarang semua longsor ini harus kita mau jual dari mana? Kalau bosnya bisa dapat uang, bisa bayar ke pemerintah. Baik. Bayar pajak. Nah ini juga kami rasa prihatin dengan tekanan-tekanan dari desa dan camat ini. Bagaimana kalau kita tidak tanam tanaman jati apa di pinggir kali supaya dia bisa menahan tanah-tanah yang di pinggir kali. Iya. Kalau kita tidak tanam berarti dia tetap longsor terus. Nah ini yang kami juga sangat prihatin. Ya. Masa pemerintah katakan untuk kita tanam, habis kita tanam bikin rusak lagi tanpa bayaran. Baik. Nah habis tanpa longsor lagi, habis kita punya hidup di mana? Ya. Baik. Kita mau makan minum pakai apa? Pasti kita pakai tanam kita punya jati yang ada ini. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak Jokowi, saya menyudahi inilah fakta di lapangan. Saya meminta Bapak Jokowi mulai bupati hingga ke bawah yang melakukan penindasan sebagainya. Bapak Jokowi pecat aja Bapak Jokowi hingga tingkat kecamatan ke bawah. Pecat aja. Mengapa saya mengatakan pecat? Kok melakukan tugas tanggung jawabnya ini tidak mementingkan kelompoknya, golongannya, sakunya, kantongnya. Itu sangat lucu sekali, eksklusif sekali, sangat lucu. Bapak Jokowi saya minta tindak seadil. Mungkin tim Mabes yang ada eksekusi secepatnya. Baik, kami tim DPKN siap dan kalian sudah mengetahui bahwa siapa Bapak Nahum. Inilah kami tidak mungkin menunjukkan identitas kami, main sangat cantik. Ingat baik-baik Anda. Baik, bukti-bukti Bapak semua lengkap. Zaman dulu hingga saat ini, zaman nenek moyang juga ada sampai saat ini Bapak Jokowi. Sebenarnya kami zaman dulu maksudnya peninggalan sah, bahkan setiap tanah-tanah peninggalan ini ada makam-makamnya, jasadnya dimakamkan di tanah. Moyang itu tetap ada. Dan kami ini satu tempat, bukan mau pindah pisana. Dari nenek moyang itu satu tempat, tidak ada punya. Baik. Itu nama Metan dan ini juga saya mau tekankan Pak. Ya. Karena apa? Kami ini sangat prihatin Pak. Ya. Dari pemerintah desa, camat, polsek sudah menjanjikan untuk kita bertemu. Tetapi bahkan kita sudah menghargai dari RT, RW, dusun dan desa dan camat dan semua pemerintah yang ada di sini. Tapi anehnya kenapa tidak ada penegasan tentang balai yang sudah melangkahi aturan ini. Ya. Ini kami minta supaya pemerintah setempat untuk melangkahi atau menegaskan peraturan ini supaya semua itu jelas dan kita akan menuju ke pembangunan Baik. ke depan. Baik. Bahkan kita di dalam kampung itu kalau bisa ada kedamaian.
Tetapi kenapa kalau perbuatan-perbuatan macam begini, kira-kira bagaimana kalau kita ada punya Iya. kedamaian di dalam wilayah? Iya, sedangkan Ini yang yang saya minta supaya kalau bisa memperjelaskan supaya semua itu jalan yang terarah. iya, Satu jalan, iya. jangan banyak cabang. Kalau Iya. banyak cabang pasti semua tidak akan sampai tujuan. Iya, sebab waktu awal kan teman-teman kami, sahabat saya, media sudah menaikkan kasus tentang hal ini. Bahkan yang sudah semua waktu awal dijelaskan Bapak Jokowi, tapi inilah fakta. Jadi Bapak bisa menyampaikan sedikit yang sudah menguasai lahan Bapak, yang menganggap bahwa dia tuan tanah, padahal bukan tuan tanah asli. Bapak Jokowi saya menjelaskan untuk publik bahwa inilah pemilik tanah asli Bapak Nahum. Semua bukti ada sesuai yang ditunjukkan dan kehutanan mengklaim mengambil peta, membuat dan statement dan sebagainya mengikuti acuan buktinya ada di Bapak Nahum. Baik, Saya lanjut. tambah sedikit. Baik. Dan saya sebagai warisan yang sah dari keluarga besar Jabi, dan ini juga pasti ada pro dan kontra. Tapi saya minta supaya masyarakat yang ada di sini, kalau memang siapa yang dia klaim bahwa dia tuan tanah, maju berhadapan dengan saya. Ya, Dan dia harus tunjuk bukti-bukti yang ada. ya, Nah, kalau memang selama ini hanya dia omong bahwa dia tuan tanah, tidak ada bukti bagaimana? ya, Berarti dia itu provokator merusak Ya. keluarga yang ada di sini. ya, Dan itu perlu penegasan supaya dia itu proses secara hukum. ya. Kalau tidak, maka kita sebagai keluarga, kami juga sangat tidak nyaman. Baik. Karena perbuatan dia yang selalu mengadu domba di dalam wilayah kami. Baik, Bapak. Ini kami tegas. Baik, Bapak bisa jelaskan sedikit pihak-pihak yang saya maksudkan yang sudah menguasai hak milik Bapak yang bukan hak miliknya. Maksudnya yang ada di situ siapa-siapa saja Bapak. Maksudnya sesuai silsilah Bapak moyang hingga Bapak ini siapa yang sudah menguasai. Kalau menurut kami punya wilayah ini sebenarnya dari nenek moyang kami ini, saya ini batas dengan Taibenu, Sombai dan Amarasi. Ya. Amarasi Wakabiti atau Wasena. Itu sebenarnya kita punya batas. Kita punya batas itu. Ya. Tetapi karena dari nenek moyang itu sudah ada punya Pembagian gitu. masing-masing ini. Tapi Ya. dari itu mereka itu tidak tahu dong punya nenek moyang itu tinggal di mana. Ya. Hanya mereka ini hanya jalan di mana dapat enak dia di situ. Ya. Tetapi dia tidak bertanggung jawab atas tanah yang sudah dibagikan kepada dia. Dan dia juga tidak tahu dia punya nenek moyang itu dari mana. Ya. Sehingga dia hanya melakukan yang tidak terbaik. Iya. Ini Intinya oleh karena bahwa itu saya minta supaya ada penegasan supaya Iya. semua dokumen yang mereka pegang di dong punya dari sejarah nenek moyang itu mereka buktikan. Iya. Supaya saya tahu jelas bahwa dia punya tanah itu di mana. Baik. Supaya kita tahu jelas. Baik Bapak, Terima kasih. Bapak bisa sebutkan pihak-pihak yang dimaksud bisa? Kalau menurut saya perlu supaya kalau bisa saya berbicara dengan orang-orang yang dia mau bertemu dengan saya. Langsung. Tapi kalau saya Ya, mau berbicara tapi di puntuannya tidak ada, sama saja saya buang mutiara di dasar laut. Baik, jadi Ini intinya tidak bahwa dipilih ini adalah hak milik Bapak Ini kan? hak milik saya. Iya. Kok ada pihak ketiga masuk? Ya intinya gini aja untuk publik saya mengatakan ini saatnya pemimpin-pemimpin baik dewan, calon dewan, bupati, wali kota dan sebagainya mengambil hati publik dalam hal pahlawan kesiangan, sok peduli keadilan, menegakkan kaum lemah, kaum miskin dan tindak sebagainya. Hati-hati sangat pilihlah yang baik, pemimpin yang baik untuk masa depan kaum lemah, kaum miskin dan tindak dan sebagainya. Dan saya mau menyampaikan bahwa inilah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Nahum dan Anda hati-hati. Kami sudah teleskop Anda. Kita tim dan ingat tim Mabes akan mengeksekusi Anda dalam waktu secepatnya. Ini saya. Baik, adanya mau bisa ditambahkan untuk yang saya tambahkan bahwa kalau memang permintaan dari pemerintah terlebih dari Bapak yang sudah ungkapkan ya, bahwa kami sudah di dalam tim. Oleh karena itu kami minta supaya semua itu ada kerjasama, bahkan Jokowi, Megawati, ya, semua itu di dalam hati. baik. Dan itu yang kami utarakan supaya perjuangan ke depan itu kerjasama itu tetap kita tegakkan. Baik. Dan semua itu harus jelas. Ya, intinya bahwa hama-hama atau musuh dalam selimut hama ini kita basmi. Kita kan tegakkan keadilan sesuai hak milik Bapak. Ya. Bapak Jokowi minta maaf kalau untuk Kota Kupang kayak Kota Kupang kecil Bapak Jokowi. Ini lahannya.
Baik, saya sudah sampaikan awal dan inilah temuan yang ada. Saya yakin untuk saya bahwa ada temuan penyalahgunaan dana dan sebagainya sampai galian C dan sebagainya. Dan lucu sekali hak miliknya Bapak Nam tanpa seizinnya mengambil seenaknya. Sangat lucu. Baik Bapak Nam, itu saja apa toh? Itu saja yang saya sampaikan. Baik. Kalau salah saya minta maaf. Kalau benar, kalau bisa ada penegasan supaya kita punya hukum itu ditegakkan dan Baik. semua itu harus jelas. Iya, sebab Terima kasih iya yang Bapak saya sampaikan. iya Bapak Nam meminta bahwa hukum Indonesia ini jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, Baik, Bapak Nam punya lahan sekian banyak. Jadi untuk Mama Megawati, Bapak Jokowi, Bapak BTP atau Bapak Ahok, ada lahan sudah ada. Ingat, jangan ada yang masuk pihak-pihak yang mengklaim bahwa oh kehutanan memiliki tanah sekian, begini-gini, datang politik, money politik, bisnis suap dan sebagainya, menguasai. Toh pemiliknya ada. Kan Anda paham tidak DPKN itu apa? Dan DPKN itu menjalankan sebagai apa? Saya menyampaikan itu. Inilah kami tim. Hati-hati. Kita main tidak sama Anda. Menindas, menipu dan sebagainya. Baik, makasih itu banyak. saja. Itu saja yang saya sampaikan. Baik Bapak Jokowi, inilah saya.